Saya punya beberapa kitab tentang masalah bid'ah, itu banyak sekali. Dan itu antara hadis yang satu dengan yang lain kan harus dikompromikan, harus sama-sama diamalkan. Wahabi hadisnya cuma kullu bid'atin dhalalah. Apa saja dalilnya pakai itu terus. Ada orang bikin maulid, gak boleh itu. Mengapa? Masa Rasulullah gak ada. Lah terus, ya karena gak ada, haram. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang tahlil, gak boleh itu, haram. Kenapa? Masa Rasulullah gak ada. Terus, ya haram. Dalilnya kullu bid'atin, apa saja kullu bid'atin. Jadi ini dalil borongan. Semuanya, kalau bengkel itu ya ada engkol, namanya engkol Inggris atau kunci Inggris. Kunci Inggris itu kalau bautnya besar diperbesar, nanti kalau kecil ya mirip hadis ini sama Wahabi. Dan mereka hadisnya cuma satu, ngaku pengikut ahli hadis. Kan lucu. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan tahun 2011 ya, akhir 2011. Saya tanya, antum pengikut siapa? Pengikut ahli hadis. Loh, hadisnya kok cuma satu? Saya berbicara bid'ah, hadisnya banyak. Kamu cuma satu ahli hadis. Kamu menurut kamu ya bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa, Gus? Antum ini pengikut ahli hadas, bukan ahli hadis, dan itu hadas akbar. Saya bilang begitu. Hadas itu kan makna lain dari bid'ah, guru ya. Jadi begitu. Artinya apa? Wahabi itu gak konsisten. Kalau kita dalil bid'ah hasanah ini banyak sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah An-Najiyah Abi Halim, matta'anallah bi tuli hayatih. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa memberikan doa, kemudian juga mengalirkan ilmunya kepada kita semuanya. Para asatidz yang juga saya hormati, jajaran pengurus pondok pesantren Al-Hikmah An-Najiyah yang saya hormati, dan para hadirin, para peserta acara bedah buku daurah ilmiah atau bedah buku bid'ah hasanah, sebuah pendekatan baru, yang juga saya hormati. Pertama-tama, sebelum kita memulai buku ini, mengapa saya menulis buku ini, bid'ah hasanah? Di negeri kita ini, juga di negeri-negeri lain, karena buku ini selain terbit di Indonesia juga terbit di Malaysia. Dan yang membaca orang Brunei, orang Singapura itu banyak baca buku ini. Nah, persoalan yang kontroversi atau khilafiyah yang sering terjadi antara kita dengan orang-orang ahli bid'ah, yaitu orang-orang khawarij masa modern atau orang-orang Wahabi. Karena Wahabi ini menurut kita adalah orang-orang khawarij masa sekarang, kelompok radikal, kelompok takfiri, sumbernya golongan teroris zaman ini. Yang sering terjadi perbedaan kita dengan mereka adalah persoalan bid'ah. Persoalannya bagaimana kita ini pro bid'ah hasanah, mereka anti bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah sesat kata mereka. Kalau kita enggak, bid'ah itu kebanyakan sesat, tapi ada juga yang hasanah yang baik. Itu kita. Nah,
Karena persoalan yang kontroversi sebagian besar berputar atau berkisar masalah bid'ah, maka dalam buku ini saya menulis tentang buku yang berjudul Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru. Nah, di dalam buku ini seperti dapat dibaca dalam daftar isi ya. Daftar isi itu lembar pertama di buku ini. Bagian pertama berbicara tentang bid'ah hasanah. Ini bagian pertama. Mulai dari pengantar, definisi bid'ah, pembagian bid'ah, dalil pembagian bid'ah, dalil Al-Quran tentang bid'ah hasanah, dalil hadis, lalu bid'ah hasanah pada masa Rasulullah SAW, bid'ah hasanah setelah Rasulullah SAW wafat, bid'ah hasanah setelah generasi sahabat. Ini yang pertama. Kemudian di akhir bab ini menjelaskan syubhat-syubhat kaum Wahabi yang anti bid'ah hasanah. Ini dijelaskan. Kesimpulannya tanpa saya baca huruf per huruf ya, nanti biar sebagian dibaca sendiri, kemudian sebagian nanti kita baca yang ada di buku ini. Kesimpulannya bagaimana? Wahabi itu menolak bid'ah hasanah, alasannya karena hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Pokoknya kalau sudah ada kullu, karena sudah ada kullu ya gak bisa dibagi-bagi. Karenanya kata Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang tokoh ulama Wahabi di Saudi Arabia, ketika membahas masalah kullu, Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa ini di halaman 49, qauluhu kullu bid'atin dhalalah kulliyatun ammatun syamilatun musawwaratun bi aqwa adawati syumul wal umum, yaitu kullin afa ba'da hadhil kulliyah yasihhu an nuqassimal bid'ah ila aqsamin thalathah au ila aqsamin khamsah abadan hadza la yasih. Ini redaksi ini hanya retorika, narasinya hanya retorika, tidak ilmiah. Mengapa? Dia besar-besarkan, kata dia, hadis semua bid'ah adalah sesat bersifat general, kuliah, umum, menyeluruh tanpa terkecuali, dan dipagari dengan kata yang menunjuk pada arti menyeluruh, musawwaratun. Ini Wahabi ini aneh, karena musawwarah as-sur itu kan istilah ilmu mantek. Dia membid'ahkan ilmu mantek, tapi istilahnya dipakai ini. Jadi mungkin dia ingin tampil bahwa dia ngerti mantek gitu. Padahal dia bid'ahkan, dipakai juga. Nah, dan dipagari dengan kata yang menunjuk pada arti menyeluruh dan umum yang paling kuat, yaitu kata kul. Apakah setelah ketetapan menyeluruh ini kita dibenarkan membagi bid'ah menjadi 3 bagian atau menjadi 5 bagian? Selamanya ini tidak akan pernah benar, la yasih, kata dia. Artinya apa? Wahabi tidak mau pembagian bid'ah, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Alasannya karena kullu. Ini kata Syekh Utsaimin. Pertanyaannya, pernyataan Ibnu Utsaimin ini memberikan pengertian bid'ah tidak dapat dibagi menjadi 2, apalagi menjadi 5. Alasan utamanya adalah adanya kata kul dalam redaksi hadis di atas yang berarti semua. Nah, jawaban terhadap syubhat tersebut, jawaban kita, tidak semua kata kul dalam Al-Quran dan hadis bermakna menyeluruh tanpa memiliki pengecualian dan pembatasan. Ini kata siapa dalam hal ini? Ibnu Utsaimin sendiri misalnya berkata, Wahabi ini gak konsisten. Ini di kitab apa? Di kitab ini Al-Ibda fi Kamali Syar'i, juga dalam syarah Aqidah Wasitiyah. Karena ada kullu maka bid'ah gak bisa dibagi-bagi. Di kitab yang sama atau di kitab yang lain dia mengatakan anna mithla hadza ta'bir kulli syai' amun qad yuradu bihil khas mithlu qawlihi ta'ala amma likati saba wa utiyat min kulli syai' wa qad kharaja syai'un katsir lam yadkhul fi mulkiha minhu syai'.
mithlu mulki Sulaiman. Redaksi seperti kullu syai', segala sesuatu, adalah kalimat general, kalimat umum yang terkadang dimaksudkan pada makna yang terbatas, yang khusus. Seperti firman Allah Ta'ala tentang Ratu Saba, ia dikaruniai segala sesuatu. Padahal banyak sekali sesuatu yang tidak masuk dalam kekuasaannya, seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, artinya apa? Kata Ibnu Utsaimin, kalau ada kullu berarti gak bisa dibagi-bagi. Itu ketika membahas hadis kullu bid'atin dhalalah. Tapi ketika ada bahasan lain, ada kullunya, dibagi-bagi juga sama dia. Artinya gak konsisten dia itu, saudara. Wahabi itu gak konsisten memang. Mereka itu ya kaidah dipakai kalau menguntungkan, gak menguntungkan gak dipakai. Dan bukan hanya kaidah, pengamalannya juga begitu. Wahabi itu membid'ahkan maulid Nabi, membid'ahkan. Tapi kalau Ustadz Wahabi yang suka membid'ahkan, diundang ceramah maulid, itu datang. Mengapa? Karena kalau mengadakan maulid bid'ah. Mengapa bid'ah? Karena tekor katanya, rugi. Kalau diundang ceramah maulid, gak bid'ah, karena gak tekor. Sama dengan ini. Artinya mereka ini baik secara ilmiah maupun amaliyah tidak konsisten. Ini Wahabi. Jadi alasannya karena kullu itu, kullu bisa dibagi-bagi, maka bid'ah ya tetap semuanya sesat. Hadisnya cuma itu. Adapun kita yang membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, atau bahkan menjadi 5 sesuai dengan jumlah hukum yang 5. Dalilnya itu Al-Quran, kemudian dalil hadis-hadis, itu jumlahnya ada berapa? Lebih 300. Ada kitab-kitab tentang yang membahas masalah bid'ah, dan kitab yang paling lengkap hadisnya itu berjudul As-Sunnah wal Bid'ah, karangan As-Sayyid Abdullah Mahfud Al-Haddad, mufti di Yaman. Itu paling lengkap hadis-hadisnya. Saya punya beberapa kitab tentang masalah bid'ah, itu banyak sekali. Dan itu antara hadis yang satu dengan yang lain kan harus dikompromikan, harus sama-sama diamalkan. Wahabi hadisnya cuma kullu bid'atin dhalalah. Apa saja dalilnya pakai itu terus. Ada orang bikin maulid, gak boleh itu. Mengapa? Masa Rasulullah gak ada. Lah terus, ya karena gak ada, haram. Dalilnya kullu bid'atin dhalalah. Nanti ada orang tahlil, gak boleh itu, haram. Kenapa? Masa Rasulullah gak ada. Terus, ya haram. Dalilnya kullu bid'atin, apa saja kullu bid'atin. Jadi ini dalil borongan. Semuanya. Kalau bengkel itu ya ada engkol, namanya engkol Inggris atau kunci Inggris. Kunci Inggris itu kalau bautnya besar diperbesar, nanti kalau kecil ya mirip hadis ini sama Wahabi. Dan mereka hadisnya cuma satu, ngaku pengikut ahli hadis. Kan lucu. Saya pernah dialog dengan mereka di Balikpapan tahun 2011 ya, akhir 2011. Saya tanya, antum pengikut siapa? Pengikut ahli hadis. Loh, hadisnya kok cuma satu? Saya berbicara bid'ah, hadisnya banyak. Kamu cuma satu ahli hadis. Kamu menurut kamu ya bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa, Gus? Antum ini pengikut ahli hadas, bukan ahli hadis, dan itu hadas akbar. Saya bilang begitu. Hadas itu kan makna lain dari bid'ah, guru ya. Jadi begitu. Artinya apa? Wahabi itu gak konsisten. Kalau kita dalil bid'ah hasanah ini banyak sekali ya. Ada sabda Rasulullah SAW yang mengisyaratkan pada bid'ah hasanah. Kalau di sini ada di nomor berapa? Bid'ah hasanah itu halaman 11. Di halaman 11 ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak termasuk bagian darinya, maka sesuatu itu tertolak, berarti bid'ah sayyi'ah. Perkara baru tidak termasuk bagian dari agama, maka ditolak. Itu secara mantuk, secara tekstual. Secara mafhum, secara kontekstual,
Berarti kalau perkara baru yang diada-adakan itu termasuk bagian dari agama, berarti tidak tertolak. Nah, artinya hadis ini secara tersirat membagi bid'ah menjadi dua. Karenanya hadis man ahdatsa ini oleh orang Wahabi jarang disampaikan. Mengapa? Ya karena mereka tahu kalau pakai ini nanti mereka ditanya balik oleh orang. Nggak dipakai. Ini Wahabi. Ini contoh ya bid'ah hasanah, dalil hadis. Kemudian halaman 12, dalil bid'ah hasanah juga. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang memulai dalam Islam suatu perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan setelahnya tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Dalam hadis ini ada redaksi siapa yang memulai. Kalau memulai berarti asalnya tidak ada lalu ada. Itu namanya bahasa lain dari bid'ah. Perbuatan yang baik berarti hasanah. Maka dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti. Kalau memulai perkara buruk berarti bid'ah sayyi'ah. Maka dia dapat dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti. Artinya apa? Hadis ini secara langsung membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah hasanah dimotivasi. Kita ini berdasarkan hadis ini dimotivasi untuk memperbanyak bid'ah hasanah. Karenanya kita menolak slogan orang-orang di luar Ahlus Sunnah, orang Wahabi seperti orang Muhammadiyah. Mereka yang membawa slogan pemurnian agama. Agama dimurnikan dari perkara-perkara baru, itu tertolak. Mengapa? Karena perkara baru yang baik dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diadakan. Kok dimurnikan? Ya gak bisa. Karena dianjurkan. Ini bid'ah hasanah. Tahun 2009 saya berdebat dengan Wahabi di Denpasar. Saya pakai hadis ini. Dalil bid'ah hasanah man sanna fil Islam. Akhirnya apa? Kata Wahabi itu, Kiai, itu gak bisa menjadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa? Karena itu kan sunnah yang dibicarakan, sunnah Rasul katanya. Saya bilang sama dia, yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah Rasul, tapi sunnah secara bahasa, yaitu perbuatan. Karenanya di sini ada dua sunnah yang berlawanan, sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Kalau sunnah yang ada di sini diartikan sunnah Rasul, seperti kata ente, berarti sunnah Rasul ada dua, ada yang baik, ada yang jelek. Ente gak paham. Saya bilang begitu. Akhirnya apa kata dia? Gak bisa Kiai, itu menjadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa? Karena yang sunnah hasanah menurut Islam. Itu kan menurut Islam. Kalau seperti tahlil, maulid, menurut Islam tidak baik. Kamu gak ngerti berarti bahasa Arab, gak belajar nahwu. Ini kan man sanna fil Islam, orang yang memulai di dalam Islam. Islam ini sebagai lawan dari kata kufur. Artinya kalau orang memulai perbuatan buruk ketika dia kufur, ya gak dapat pahala. Perbuatan baik ketika kufur gak dapat pahala. Kalau perbuatan buruk ketika kufur, ya dapat dosa terus. Kalau masuk Islam ya dihapus dosanya. Jadi fil Islam ini kebalikan dari kufur. Kemudian kata si Wahabi bilang apalagi dia? Kata dia, gak bisa itu Kiai, karena hadis ini sababul wurudnya masalah sedekah. Itu kan soal sedekah kan. Jawaban kita sababul wurudnya begitu. Tapi kan dalam kaidah usul fikih al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi peninjauan dalam memahami nas-nas Al-Qur'an dan hadis itu melihat keumuman redaksional. Tidak terbatas ya, tidak terikat dengan sebab yang khusus itu. Ikut redaksinya yang umum. Wahabi biasanya begitu. Ini dalil bid'ah hasanah. Kemudian
kita loncat ya, kita dalil bid'ah hasanah pada masa Sayyidina Umar, pada masa sahabat. Kita pindah halaman berapa ini? Salat tarawih halaman 31. Halaman 31. Termasuk dalil bid'ah hasanah adalah perkataan Sayyidina Umar tentang sholat tarawih. Itu dua baris dari bawah. Sayyidina Umar setelah asalnya ya sholat tarawih itu kan berkelompok-kelompok di Masjid Nabawi. Sahabat yang hafal Quran itu kalau bulan Ramadan menghatamkan Quran dalam sholat. Yang nggak hafal biasanya cari qori yang enak menurut dia lalu berdiri di belakangnya. Karena banyak sahabat yang hafal-hafal, masing-masing qori itu punya penggemar. Ada yang penggemarnya 10 orang, ada yang 5 orang, ada yang 2 orang. Itu qiyamul lail. Akhirnya kata Sayyidina Umar, ini yang enak jadikan satu. Akhirnya dijadikan satu. Yang menjadi imam Ubay bin Ka'ab. Beberapa hari berikutnya ketika para sahabat itu sholat taraweh imamnya cuma satu, sudah jadi satu, apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhihi. Ini bid'ah terbaik ini. Ini kata Sayyidina Umar. Artinya apa? Bid'ah hasanah diakui oleh Sayyidina Umar. Karenanya beliau mengatakan bid'ah terbaik. Nah, ini biasanya kalau dalil ini kita sampaikan, Wahabi cari-cari alasan untuk menolak. Ini pengalaman saya dialog dengan Wahabi di Manado tahun 2013 di Masjid Al-Hidayah Kota Manado. Kata si Wahabi, gak bisa itu Kiai menjadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa? Karena yang dimaksud bid'ah dalam perkataan Sayyidina Umar itu bukan bid'ah syar'iyah, bukan bid'ah secara syar'i, tapi itu bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Kata dia. Saya tanya sama dia, saya mau tanya sama kamu. Perkataan Sayyidina Umar bahwa bid'ah dalam perkataan beliau itu maksudnya bid'ah secara bahasa, itu ada penjelasan langsung dari beliau atau gak ada? Gak ada katanya. Terus yang menjelaskan siapa? Saya. Wah, itu menurut kamu berarti iya. Kamu ini apa juru bicara Khalifah Umar apa bukan? Ya bukan katanya. Ya gak bisa kalau begitu. Gak bisa, gak dibenarkan. Dan kamu salah menafsirkan bid'ah dalam perkataan Sayyidina Umar dengan bid'ah secara bahasa. Mengapa? Sayyidina Umar berkata begitu dalam kapasitas beliau sebagai Khulafaur Rasyidin dan itu jabatan syar'i. Beliau berkata begitu bukan dalam kapasitasnya sebagai guru bahasa Arab, bukan. Itu bukan pelajaran bahasa, tetapi itu kapasitas beliau tugasnya sebagai Khulafaur Rasyidin. Berarti itu maksudnya adalah bid'ah secara syar'i. Karenanya hadis ini juga diriwayatkan di dalam kitab-kitab syara, yaitu Sahih Bukhari, bukan di kitab kamus. Saya bilang begitu. Akhirnya apa? Dia gak bisa jawab. Dan kamu kalau mengartikan bid'ah di dalam perkataan Sayyidina Umar dengan bid'ah secara bahasa, bahaya kamu. Mengapa? Sayyidina Umar ini oleh Rasulullah SAW dijadikan salah satu standar kebenaran. Beliau bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Sayyidina Umar, melalui lidah Umar dan hatinya. Yang dimaksud kebenaran ini kebenaran apa? Bukan kebenaran bahasa seperti yang kamu katakan, tetapi kebenaran secara syar'i. Karenanya ini perkataan Sayyidina Umar menunjukkan kalau kami yang menerima bid'ah hasanah itu kelompok ahlul haq, ahli benar. Mengapa? Sesuai dengan Sayyidina Umar. Kamu berarti bukan ahlul haq. Gak sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar. Akhirnya diam. Ini dalil bid'ah hasanah pada masa sahabat ya. Dan ini banyak ya. Pada masa, kalau masa Sayyidina Abu Bakar, dalil bid'ah hasanah penghimpunan Al-Quran dalam mushaf halaman 29. Pada masa Sayyidina Utsman, bid'ah hasanah azan Jumat menjadi 2, asalnya 1 menjadi 2. Karena Wahabi itu kadang bilang bid'ah itu kalau masalah duniawi gak apa-apa, kalau masalah ibadah gak boleh. Loh, azan Jumat itu bukan ibadah itu. Ibadah itu. Kok dibilang bukan ibadah. Kemudian bid'ah hasanah pada masa Sayyidina Ali, sholat Id dalam satu kota di 2 tempat.
Asalnya masa-masa sebelumnya sholat hari raya di tiap daerah tuh cuma satu. Masa Sayyidina Ali sudah dua. Sekarang ini satu kota bukan dua tempat, tapi 2000 tempat itu. Seperti di kota Bogor itu. Itu sudah berubah memang. Ini bid'ah hasanah. Kemudian dalil-dalil bid'ah hasanah banyak sekali ya. Kita pindah kepada syubhat-syubhat kaum Wahabi. Syubhat pertama, kaum Wahabi yang menolak bid'ah hasanah. Halaman 48. Wahabi ini syubhat pertama kaum Wahabi adalah penolakan mereka terhadap bid'ah hasanah dengan alasan agama telah sempurna. Dasarnya mana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Apa saja Wahabi kalau menolak pakai dalil Al-Quran, dalilnya ini. Ada orang bikin maulid, pasti mereka haram itu, gak boleh. Mengapa? Pada masa Rasulullah gak ada maulid. Coba kalau pernah ada maulid, kiai siapa yang diundang ceramah? Gak ada kan? Ini kata Wahabi. Dan agama sudah sempurna, gak boleh ditambah-tambah. Dalilnya kalau gak percaya agama sempurna, dosa, murtad, kafir. Dalilnya mana? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nanti apa saja dalilnya itu terus. Agama sudah sempurna loh, gak boleh tambah-tambah. Kalau gak percaya, dosa. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Saya ceramah di depan mereka di Solo, saya bilang agama memang sudah sempurna, cuma otak kalian yang belum sempurna. Karena yang dimaksud kesempurnaan agama ya. Jadi menurut kaum Wahabi, ayat di atas menegaskan kesempurnaan agama. Sedangkan bid'ah hasanah adalah tambahan terhadap agama yang telah sempurna dan hukumnya jelas tidak boleh. Jawaban terhadap syubhat tersebut, yang dimaksud dengan kesempurnaan agama dalam ayat di atas adalah kesempurnaan dalil-dalil agama. Ulama salaf mengatakan begitu. Jadi bukan nggak ada bid'ah hasanah, karena bid'ah hasanah dalilnya Al-Quran dan hadis. Justru kamu yang menolak bid'ah hasanah itu mengurangi kesempurnaan agama. Karena sebagian Al-Quran dan sebagian hadis-hadis tidak kamu pakai. Kamu mengurangi berarti. Baik secara tekstual, nasson maupun secara kontekstual istimbatan. Dalil-dalil bid'ah hasanah bukanlah dalil yang berada di luar Al-Quran dan hadis. Ini syubhat pertama. Syubhat kedua tadi sudah ya. Kemudian syubhat ketiga, ini jarang, cuma orang-orang Wahabi yang ngetop yang bilang. Keempat, kelima, ini cuma ustadz-ustadz Wahabi. Jadi bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian pada bagian kedua, macam-macam bid'ah hasanah. Bagian ini akan membicarakan beberapa hal sunnah yang dianggap bid'ah atau hal-hal bid'ah hasanah, tetapi dianggap bid'ah yang sesat. Ini oleh Wahabi. Doa susunan para ulama. Wahabi ini kalau ada doa-doa gak ada di Al-Quran dan hadis dibid'ahkan. Padahal sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat menyusun doa sendiri. Dan oleh beliau dibiarkan, bahkan dipuji-puji itu. Ini contoh doa susunan para ulama. Karenanya kita ya menerima doa-doa susunan para ulama. Tadi doanya Abi ketika mau baca Fatihah itu panjang sekali. Saya nanti minta itu karena mengamalkan hadis ini itu. Doa para ulama. Kemudian juga ya, yang kedua, zikir campuran. Kita ini kalau bikin zikir ya, di antara bid'ah hasanah yang berkembang dunia Islam adalah zikir campuran antara ayat Al-Quran, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, dan lain-lain. Untuk campuran antara ayat-ayat Al-Quran yang tidak berkumpul dalam satu ayat, ada hadis Ali bin Abi Thalib yang telah dikutip sebelumnya. Sedangkan untuk zikir campuran antara ayat Al-Quran, sholawat, dan lain-lain, seperti yang ada dalam komposisi bacaan tahlil. Tahlilan itu kan campuran itu. Oleh Wahabi ditanya, itu kok campuran, mana dalilnya? Loh, sholat kan campuran juga kan. Orang sholat kan bacanya masa satu, itu campuran juga ya, gak apa-apa biar orang gak bosan campur-campur. Kita makan ya, makan tuh kalau cuma ayam aja, gak ada nasinya, gak ada sambalnya, gak enak memang. Zikir ya begitu, campuran. Dasarnya mana? Kalau dalil hadis An Anas radhiyallahu an,
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini inna lillahi sayyaratan minal malaikah yatlubuna hilaqadz dzikri. Fa idza atau alaihim wa haffu bihim thumma ba'atsu ra'idahum ila sama ila rabbil izzah subhanahu wa ta'ala fayaqulun rabbana ataina ala ibadi min ibadik yu'azzimuna ala'ak wa yatluna kitabak wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum fayaqul tabaraka wa ta'ala ghashuhum rahmati fayaqulun ya rab inna fihim fulanan al-khatta innama tanaqahum i'tinaqan fayaqulu tabaraka wa ta'ala ghashuhum rahmati fahumul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Artinya di dalam hadis ini zikir itu campuran. Berarti zikir campuran nggak apa-apa, dianjurkan itu. Kemudian sholawat susunan para ulama. Ini dasarnya ada ya. Karena ini sebagian sahabat menyusun sholawat sendiri, baik pada masa Rasulullah SAW maupun setelah Rasulullah wafat. Ini tadi. Kemudian amalan dari mimpi. Kita ini dapat mimpi kemudian diamalkan. Ini ada dalilnya juga. Karena Wahabi membid'ahkan biasanya. Mengapa? Karena Wahabi gak pernah mimpi amalan itu. Makanya gak percaya itu. Kalau ada orang ahlus sunnah mimpi Rasulullah, mereka gak percaya. Mengapa? Mereka gak pengalaman. Kemudian maulid Nabi SAW halaman 68. Kalau maulid Nabi ini kita sudah sering maulid. Banyak dalilnya ini. Ini maulid Nabi ya. Kemudian berapa dalilnya? Banyak sekali. Kemudian 76 syair-syair yang memuji Rasulullah SAW dalam maulid. Ini dalilnya hadis-hadis ini. Pujian-pujian di dalam hadis-hadis ini sudah ya. Kemarin bulan Maulid saya ceramah masalah ini. Rebana halaman 84, rebana menyertai Maulid Nabi SAW. Ini ada dalilnya juga. Halaman 85. Istighfar setelah sholat 5 waktu. Halaman 86. Biasanya kalau istighfar yang panjang, yang dulu ya, yang dari murid-muridnya Imam Al-Ghazali. Dulu dari masyayikh itu halaman 86. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ini istighfar panjang. Ini biasanya ya dibaca 3 kali. Dulu di Jawa Timur, kalau di Bogor ada sama kan ya, masih sampai sekarang. Yang panjang. Sairil muslimin. Ini dasar-dasarnya banyak ini. Artinya bukan masalah bid'ah. Kemudian halaman 93 manfaat zikir tahlilan bagi orang mati. Ini juga ada. Karena orang Wahabi mengingkari zikir untuk orang mati, mengingkari. Dan itu ada hadisnya. Halaman 83 an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Qal falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan thumma kabbara fakabbarna faqil ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta qal laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu hatta farrajahu Allahu an. Ada sahabat dimakamkan. Setelah dikubur yang mensolati juga Rasulullah SAW. Rasulullah gak langsung pergi, justru duduk-duduk. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Para sahabat ikut baca. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Para sahabat ikut baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat yang kedua Rasulullah baca la ilaha illallah subhanallah. Para sahabat ikut baca. Selesai baca, Rasulullah ditanya, kenapa tadi baca subhanallah, baca Allahu Akbar? Apa jawaban beliau? Hamba Allah yang soleh ini tadi dijepit oleh kuburannya. Karenanya dibacakan zikir hingga Allah lepaskan dari jepitan kubur. Artinya apa? Zikir untuk orang mati bermanfaat. Ini orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Dan ini yang menyaksikan soleh itu Rasulullah. Karenanya kata para ulama, hadis ini termasuk hadis mengerikan tentang alam kubur. Yang meninggal orang soleh, yang bersaksi Rasulullah. Kalau yang bersaksi tetangga,
itu kadang nggak valid. Karena almarhum ini baik apa enggak? Walaupun nggak baik, orang bilang baik, cuma sambil senyum-senyum. Loh kok senyum? Ya kita tahulah. Cuma mau bilang nggak baik gak enak tetangga. Artinya toleransinya tinggi tetangga kita ini. Kesaksiannya gak valid. Ini yang bersaksi Rasulullah, yang mensolatkan beliau dijepit oleh kuburan. Perlu dibacakan zikir. Ini artinya zikir tahlil itu bermanfaat, bukan tidak bermanfaat. Ini dalil tahlil ya. Kemudian doa bersama dan mengamini doa orang lain. Kalau Wahabi itu gak ada doa bersama, Muhammadiyah gak ada doa bersama. Kalau ada doa bersama, tangannya gak diangkat, gak baca amin. Mengapa? Nanti mereka tanya mana dalilnya. Ya mereka gak tahu, berarti makanya tanya itu. Coba ngaji ke sini ya tahu. Gak mau mondok ke Al-Hikmah Najiyah guru ya, hanya gak tahu. Ini dalil-dalil doa bersama dan mengamini doa orang lain. Ini banyak sekali saudara. Kemudian kesunahan halaman 105, mengusap wajah setelah berdoa. Ini juga banyak dalilnya. Dalilnya banyak. Artinya itu amalan sunnah sebenarnya, cuma oleh Wahabi dibid'ahkan, ya kita jelaskan. Tradisi kebaikan dalam hari-hari tertentu. Tradisi kenduri 7 hari, kemudian hari ke-40 100.000 itu juga ada dasarnya. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan itu. Kemudian dalil-dalilnya dari kitab-kitab hadis. Kemudian apalagi nih? Memegang tongkat saat khutbah ini sebenarnya bukan bid'ah, sunnah. Karena Rasulullah SAW ketika khutbah pegang tongkat. Ini mengapa saya jelaskan? Karena orang-orang Wahabi, orang-orang Muhammadiyah menganggap itu bid'ah. Padahal dalil tentang tongkat itu hadisnya ada sekitar 30. Ini banyak. Dan ini ada masjid-masjid yang aswaja sekarang nggak pakai tongkat. Padahal ahlus sunnah. Ini saya pernah ya. Jadi setelah Masjid Raya Banda Aceh, saya diundang ke Masjid Raya Banda Aceh 2015. Minta ceramah di sana. Yang mengadakan acara orang-orang aswaja. Takmirnya, DKM-nya orang Wahabi dulu. Saya waktu ceramah sama ulama sana dibilang, Kiai boleh sebut kesesatan Wahabi tapi jangan sebut nama Wahabi. Ya dah, saya sebut aliran sesat. Saya bicara Wahabi gak nyebut Wahabi tapi aliran sesat. Selesai acara saya tanya, kenapa saya gak boleh nyebut Wahabi? Saya ini gak enak kalau gak nyebut Wahabi, karena itu wiritan saya tiap hari. Hanya apa? Ini DKM-nya Wahabi, Kiai, takmirnya Wahabi. Loh, kok bisa? Ini kan didirikan oleh Ahlus Sunnah. Sultan Iskandar Muda itu kan Ahlus Sunnah, pendiri Masjid Raya. Orangnya Syafi'i. Ternyata katanya modus, diambil satu persatu pengurusnya sampai mereka yang menguasai. Saya bilang nggak boleh, ini tanggung jawab antum. Antum berdosa kalau membiarkan, ini mungkar, ini harus diambil alih. Tata cara ibadah harus Syafi'i. Akhirnya apa saudara? Menjelang bulan Ramadan, pas hari Jumat terakhir bulan Sya'ban, kawan-kawan aswaja ini berkumpul di Masjid Raya. Khotibnya ditahan. Yang mau khutbah ditahan, menunggu azan 2 kali. Menunggu azan pertama baru duduk. Kalau sebelum azan nggak boleh duduk. Setelah azan pertama harus sholat qobliyah dulu. Baru setelah itu duduk, baru azan kedua. Kalau azan 1 kali itu biasanya kan langsung duduk ke mimbar itu. Saya beberapa kali ya diundang khutbah, pernah di masjidnya Muhammadiyah pernah khutbah. Di masjidnya Wahabi pernah. Biasanya langsung duduk, begitu duduk diazani. Itu mereka. Nggak pegang tongkat. Akhirnya waktu itu disuruh pegang tongkat. Akhirnya ada orang Wahabi dari Aceh yang satu grup WA dengan saya. Itu kenapa orang-orang Ahlus Sunnah itu mempersoalkan tongkat? Saya tanya, tongkat apa itu? Tongkat di masjid. Tongkat apa di masjid? Tongkat waktu khutbah Jumat. Ya kalau nggak tongkat harus dipersoalkan. Loh kenapa? Lah karena itu sunnah. Dia tanya, sunnahnya siapa? Lah siapa yang ngajari sholat Jumat? Kan Rasulullah. Bukan orang Aceh, bukan orang Nusantara. Ya sunnahnya Rasulullah.
Apa ada hadisnya? Minta berapa hadisnya? Akhirnya diam, akhirnya pakai tongkat itu. Makanya di sini dijelaskan sebenarnya masalah sunnah ya, cuma karena orang-orang sekarang nggak tahu. Dikiranya tongkatan kalau mau pergi aja, padahal itu untuk khutbah Jumat. Karena kiai-kiai itu keluar untuk ke masjid khutbah, makanya pakai tongkat itu. Kemudian 125 zikir keras jahar setelah sholat. Itu ada dalilnya. Rasulullah SAW kalau mengucapkan salam dari sholatnya berzikir dengan suara yang paling nyaring. Suara beliau nyaring sekali. Kana Ibnu Zubair an Abi Zubair qala. Ini hadis riwayat Muslim. Kana Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma yaqul fi duburi kulli sholatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Kata Ibnu Zubair, Rasulullah SAW selalu mengeraskan suara dengan bacaan tersebut setiap selesai sholat. Dalam riwayat lain di bawahnya ini, An Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min sholatihi yaqul bi shautihil a'la. Jadi suaranya paling nyaring. Makanya kita zikir jahar. Cuma di dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i, zikir jahar setelah sholat itu beliau lebih afdal tidak jahar. Kecuali kalau tujuannya taklim lil makmumin, kata beliau. Sebagian ashab seperti Imam Mutawalli mengatakan jahar itu sunnah. Kalau kita ini apakah melanggar Imam Syafi'i? Tidak melanggar. Kita taklim juga. Taklimnya di mana? Kalau gak jahar, jamaahnya kabur, nggak baca zikir. Makanya sekarang jahar, karena biar jamaah tidak kabur itu, nggak ada yang zikir itu. Jadi begitu. Ini masalah zikir jahar habis sholat. Nah, saya kira sampai di sini ya. Ini halaman 130 ini dalil buku Bid'ah Hasanah. Yang 131 ini buku lain. Sebagian buku lain dimasukkan di sini karena terlalu tipis, biar gak terlalu tipis gitu. Jadi itu bagian lain sebenarnya. Untuk buku Bid'ah Hasanah ini sudah selesai. Tadi kata Abi ada waktu untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Pertanyaan boleh diarahkan ke saya, tapi sebaiknya arahkan saja ke Abi. Oh itu waktu saya kembalikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.